warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Setia. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jalung. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang COVID ya Ibu. Langsung aja ke pemateri ya Bu. Ya, Ibu bisa mendengarkan. Jadi di sini upaya promosi kesehatan untuk pencegahan COVID ya Bu. Kita langsung ke pengertiannya. Di sini ada yang mau saya bahas tentang pengertian COVID itu apa, definisi operasional ODP, PDP, probable, konfirmasi pencegahan pengendalian infeksi, komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM, dan metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Virus corona itu apa sih? Infeksi virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Coronavirus. Penyebab coronavirus adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA stain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID termasuk dalam genus Bacteriovirus umumnya berbentuk bundar dengan beberapa telometrik dan berdiameter 60-140 nm. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, efektif, dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak. Lipid solvent seperti ethanol 75%, ethanol dan disinfektan yang mengandung klorin, asam proksiasat, dan kloroform atau kecuali klorelhexidin. Berikut ini perbedaan karakteristik antara SARS, MERS-CoV, flu burung atau H5N1 sama COVID-19. Jenis virusnya termasuk virus famili genus. Kalau SARS, Coronaviridae Bacterianavirus lineage B. Yang MERS-CoV, Coronaviridae Bacterianavirus lineage C. Yang flu burung, Orthomociviridae influenza virus A. Kalau COVID, Coronaviridae Bacterionavirus lineage B. Masa inkubasinya yang SARS 2-7 hari, bisa sampai dengan 10 hari. Kalau yang MERS 2-14 hari. Yang flu burung 2-5 hari, bisa sampai dengan 17 hari. Dan COVID ini rata-rata 5 hari, bisa sampai dengan 12 hari. Negara pertama yang melapor 2002 itu Cina atau Guangdong. MERS COVID 2002 Saudi Arabia. Transmisinya ada yang SARS, droplet kontak dengan benda berkontaminasi dan penularan antar manusia. Kalau yang COVID belum diketahui pasti, masih dalam investigasi, penularan antara manusia terbatas. Gejalanya kalau yang SARS gangguan pernapasan ringan seperti pneumonia. Kalau yang COVID itu gangguannya pernapasan ringan, pneumonia, dan umumnya ringan 20% berat. Angka kematiannya 14-15%, sedangkan yang COVID 2-5%. Kalau yang di Indonesia kasus SARS-nya belum ada. Kalau yang MERS ada. Flu burung 2005-2017 200 kasus dengan 168 kematian. Yang COVID masih belum ada. Penularannya masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan rank antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularannya tertinggi diperoleh di hari-hari pertama. Penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Periode prosymptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi.
Transmisinya ini bisa melalui udara, dapat digunakan dalam keadaan khusus di mana prosedur perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi atau endotracheal. COVID umumnya ditularkan dari orang yang bergejala atau simptomatik ke orang yang berada di jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel yang berisi cairan dengan diameter kurang lebih 5-10. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mukosa, mulut dan hidung, atau konjungtiva mata. Gejala COVID itu ada demam, rasa lelah, batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam kulit. Orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Definisi operasional istilah terbaru atau kasus suspek, seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan ada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah Wuhan, Indonesia atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala atau ISPA dan 14 hari berakhir sebelum timbul gejala. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kasus probable-nya, kasus suspek dengan ISPA berat atau RDS meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19. Kasus konfirmasinya, seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID yang dibutuhkan dengan pemeriksaan laboratorium. Kasus konfirmasi dibagi dua, ada kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Kontak eratnya, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain kontak tahap muka atau berdekatan, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable, contohnya bersalaman, pegangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD sesuai standar. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyidik epidemiologi setempat. Pelaku perjalanan, seseorang yang melakukan perjalanan dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria, seorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut selang waktu kurang lebih 24 jam. Seorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pesan yang disampaikannya itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bila setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dan dengan handuk bersih dan kertas dan tisu. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun, air mengalir setelah atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker, kain bila harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan sampai sabun dengan air mengalir. Gunakan masker kain setelah 4 jam pakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Ketika memiliki gejala saluran nafas, gunakan masker dan obat Kefayankes. Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik, komputer, dan lain-lain. Komunikasi publiknya, menggunakan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal
secara berkesinambungan memutarakhirkan data atau informasi, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Pemberdayaan masyarakat, menempatkan publik penerimaan pesan untuk tanggapan cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin publik, lembaga dan donor. Mengerahkan influencer atau misal tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tata tertib, tabib tradisional dan lain-lain, dan jejaring komunitas yang ada seperti organisasi kemasyarakatan, kesehatan, kelompok perempuan, dan serikat pekerja. Berikut ini hasil data COVID di daerah Jawa Tengah ya, bisa dilihat. Sama ini template-nya. Harus ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 2 meter, hindari kerumunan orang, gunakan masker bila panas, batuk, pilek, dan sesak. Hindari jabat tangan dan kontak dekat, jangan menyentuh muka terutama mulut dan hidung. Bila batuk, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan. Laporkan riwayat bila pergi ke wilayah terjangkit atau kontak dengan penderita virus. Ini yang terakhir. Makanan yang dengan gizi yang seimbang, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Bila demam dan sesak, segera ke fasilitas kesehatan, gunakan masker jika batuk, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan, Bu? Ada, Bu. Izin bertanya, Ibu, kalau isolasi mandiri itu apa ya? Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga. Itu, Bu. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terima kasih sudah mendengarkan penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.